Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah. Melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang ke-6 dalam urutan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu taala anhum, dari sahabat yang bernama Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas, semoga Allah meridhoi mereka. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, beliau, bapaknya dan kakeknya semuanya adalah sahabat Nabi. Qala, dia berkata, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Jadi Ma'an bercerita, adalah bapakku yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar, mata uang emas ketika itu, untuk beliau sedekahkan dengan dinar-dinar tersebut, dan beliau menitipkannya kepada seorang laki-laki yang ada di masjid tatkala itu. Faji'tu fa'akhadtuha, maka kata Ma'an, aku pun datang dan aku mengambil sedekah itu. Fa'ataituhu biha, lalu aku datang membawa sedekah itu menghadap kepada bapakku.
Faqala, maka bapaknya Ma'an berkata, yaitu Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah aku tidak berniat, aku tidak bermaksud untuk bersedekah kepadamu wahai anakku. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun adukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, bagimu sesuai dengan apa yang kau niatkan dalam sedekahmu, dan wahai Ma'an, bagimu yang telah kau ambil dari harta sedekah itu. Rawahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita tentang sedekah, dan bahwasanya sedekah itu sesuai dengan niat orang yang bersedekah. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang masalah ini, maka lebih dulu kita lihat sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan kita gali sedikit tentang beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi sahabat ini bernama Abu Yazid, kunyahnya Abu Yazid, Ma'an bin Yazid ibnil Akhnas, itu nama lengkap beliau. Dan ternyata beliau ini, bapaknya dan kakeknya, tiga-tiganya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu keutamaan besar. Bisa menjadi sahabat Nabi itu kemuliaan besar. Terlebih lagi bukan hanya beliau yang sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat. Nah, ini garis keturunan yang sangat mulia. Dan jarang-jarang ada sahabat yang seperti ini, yang dianya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat. Ini garis keturunan yang sangat mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan yang seperti itu, bahkan lebih lagi terhadap Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu beliaunya Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Nah, beliau kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, empat-empatnya Nabi. Nah, makanya Nabi Yusuf itu garis keturunannya sangat mulia. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya lagi Nabi alaihi salam. Ini Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya memiliki garis keturunan yang baik dan mempunyai keturunan-keturunan yang solihin dan solihat. Ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar. Bagaimana tidak, keturunan-keturunan kita diharapkan bisa mendoakan kita kelak nanti kalau sudah kita meninggal dunia. Sebab Rasul pernah bersabda, idza mata banu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal, inqata'a anhu sairu amalih illa min salas, semua amalnya terputus kecuali 3 yang akan terus mengalir. Nah, ini yang kita harapkan jadi amal jariyah. Amal jariyah itu maksudnya amal yang terus mengalir pahalanya. 3 kata Nabi. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah yang dahulu kita sedekahkan ketika di dunia. Nah, itu jariyah, dia mengalir pahalanya terus. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan dan diajarkan kepada orang. Ini juga menjadi amal jariyah, mengalir terus pahalanya sampai kita di kuburan. Dan yang ketiga, yang terus mengalir pahalanya, kata Nabi, aw waladin salihin yad'ulah,
atau anak soleh yang suka mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Nah, betapa bahagianya, betapa gembiranya orang tua yang punya anak dan keturunan orang-orang soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi pernah bercerita, ada seorang bapak yang di dalam surga dia dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan dipakaikan mahkota kemegahan di dalam surga. Maka orang ini pun bertanya-tanya, wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan semua ini? Rasa-rasanya aku tidak pernah beramal seperti ini. Dari mana aku dapatkan ini? Maka dijawab kepada dia, bistighfari waladikalak. Itu kau dapatkan karena anakmu sering mintakan ampun terhadap dosa-dosamu. Kau dapat kemuliaan itu karena sebab anakmu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan betapa mulianya seorang yang punya keturunan yang soleh. Di sisi lain, mulia juga kalau seorang anak punya bapak yang soleh. Nah, ini juga tidak kalah kemuliaannya, karena bapak yang soleh akan diikutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan-keturunannya dalam kesolehan dan keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum durriyatuhum biimanin, dan keturunan-keturunan mereka ikut mereka dalam keimanan, ikut bapaknya, alhaqna bihim durriyatuhum, maka keturunan-keturunan mereka itu kelak akan kami kumpulkan mereka di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal kebaikan mereka sedikit pun juga. Jadi orang yang punya bapak yang soleh, maka anak-anaknya nanti akan digabungkan dengan bapaknya itu dalam keimanan, dalam kesolehan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan karena sebab orang tua yang soleh, anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kisah Nabi Khidir itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah akan bercerita bagaimana Nabi Khidir alaihi salam ketika lewat di sebuah kampung bersama Nabi Musa, minta dijamu, penduduk kampungnya tidak mau menjamu. Ketemu mereka dengan sebuah dinding yang mau roboh. Nabi Khidir tiba-tiba angkat dinding itu, ditegakkan lagi sama Nabi Khidir. Nabi Musa kan heran, kenapa Nabi Khidir melakukan itu? Maka ketika Nabi Khidir mengungkap hikmah dari perbuatannya, disinggung di dalam Al-Quran, wa ammal jidaru, adapun dinding yang aku tegakkan itu, kata Nabi Khidir, fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah, sesungguhnya itu milik dua anak yatim yang tinggal di kampung itu, Kemudian kata beliau, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah dinding bangunan itu ada harta simpanan untuk mereka dari orang tua mereka. Nabi Khidir bermaksud mendirikan supaya tidak roboh, jangan sampai hartanya terbongkar nantinya, diambil sama penduduk kampung. Makanya Nabi Khidir tegakkan supaya tetap kokoh itu, nanti diambil oleh anak mereka sendiri ketika mereka sudah dewasa nantinya. Kemudian Nabi Khidir disebutkan, kenapa aku bisa melakukan hal tersebut? Nabi Khidir beralasan, wa kana abuhuma soliha, dan ketahuilah bapaknya mereka itu orang soleh. Bapaknya dia itu adalah orang soleh, makanya aku lakukan hal tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian, menunjukkan keutamaan seorang anak yang punya orang tua yang soleh. Sebagaimana orang tua bergembira dan berbangga ketika melihat anaknya anak yang soleh, maka demikian pula anak soleh beruntung manakala mendapatkan orang tua yang soleh.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang itu ya harus mendidik keluarganya supaya menjadi keluarga yang solihin dan solihat. Ini yang dituntut dari seorang muslim. Iya. Dan sungguh betapa besar peluang bagi bapak yang soleh bisa mendapatkan keturunan yang soleh. Berpeluang besar dia untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang solihin dan solihat. Kenapa? Bapaknya soleh. Walaupun tidak mesti seperti itu ya. Tidak mesti seperti itu. Karena ada juga bapaknya soleh tapi anaknya kurang ajar. Ada juga yang begitu. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi peluang sangat besar kalau bapaknya soleh, anaknya juga bisa ikut soleh. Kenapa? Bapaknya selalu membimbing dia. Bapaknya selalu mendoakan anaknya. Dia memanjatkan doa, Rabbi habli dzurriatan salihah. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Itu doa bapaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya bapak yang soleh. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami apa? Qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandangan kami dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka peluang sangat besar bagi seorang bapak yang soleh juga mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh. Walaupun sekali lagi hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang kita sering bilang bahwa buah itu kalau jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya. Nah, seperti itu juga bapak yang soleh terkadang berpeluang besar bisa mendapatkan anak yang soleh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, inilah yang nampak pada keluarga sahabat ini. Abu Yazid, Ma'an bin Yazid ibnil Akhnas. Tiga-tiganya sahabat Nabi. Anak, bapak, dan kakek. Ini luar biasa para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terlebih lagi ketiga orang ini, ketiga-tiganya adalah pejuang. Kenapa saya katakan pejuang? Karena mereka pernah ikut dalam perang Badar, perang yang bersejarah itu dalam Islam. Nah, dalam perang Badar ternyata ketiga-tiganya ikut serta ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berperang, berjihad melawan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan tentu kita tahu ya keutamaan orang yang ikut serta dalam perang Badar itu. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulan nara ahadun syahida badron. Tidak akan masuk neraka seorang yang pernah dari kalangan sahabatku yang menyaksikan perang Badar. Kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga. Nah, dan Allah berfirman kepada ahlu Badar, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian kehendaki, laqad faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian, waqad wajabat lakum waqad wajabat lakumul jannah, dan sungguh telah wajib bagi kalian surga. Nah, sahabat ini ketiga-tiganya ikut perang Badar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan beliau juga sahabat yang punya kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan beliau berserikat di dalam menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri tatkala itu, ya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Maka inilah sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya hadis ini, sahabat Ma'an bercerita bahwa bapak saya, yaitu Yazid,
bapaknya yang bernama Yazid pernah suatu hari bersedekah dengan hartanya, tetapi dia titipkan kepada seseorang agar orang tersebut yang membagikan sedekah itu, bukan dia langsung yang bagikan, dia titipkan kepada seseorang. Nah, ini menunjukkan boleh seperti itu. Kita mau bersedekah nitip sama orang boleh, asalkan orangnya itu terpercaya, jujur, kita boleh titipkan sedekah kita kepada orang itu supaya dia nanti yang bagi-bagikan sedekahnya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh bapaknya Ma'an, dia menitipkan sedekahnya kepada seseorang yang ada di masjid ketika itu supaya dia yang membagikan sedekahnya. Maka apa yang terjadi? Sahabat Ma'an pun datang dan meminta bahagian juga dalam sedekah bapaknya itu. Maka dia bawa ke bapaknya, wahai bapakku, ini sedekah tadi saya ambil. Maka bapaknya ketika itu merasa heran, demi Allah wahai anakku, itu sedekah bukan kuniatkan untuk kuberikan kepadamu. Aku tidak berniat dengan sedekah itu supaya kuberikan kepadamu wahai anakku, untuk orang lain itu. Nah, maka akhirnya karena Ma'an merasa berhak untuk disedekahi oleh bapaknya, akhirnya dia pun datang kepada Rasulullah SAW bersama bapaknya. Apakah memang tidak boleh orang tua bersedekah sama anaknya? Nah, minta keputusan dari Nabi SAW. Ketika datang kepada Nabi, Nabi pun memberikan keputusan. Apa keputusannya Nabi? Dengarkan sabdanya Nabi, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, kamu sudah mendapatkan pahala dengan niatmu bersedekah. Kau tidak usah khawatir, kau dapatkan pahala sudah. Wahai Ma'an, kamu boleh mengambil apa yang kau dapatkan itu. Ini keputusan Nabi SAW, menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan dalam syariat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah anak itu dinafkahi sama orang tuanya, bukan disedekahi? Betul, seorang bapak wajib menafkahi anak-anaknya, itu kewajiban dari seorang bapak, orang tua kepada anaknya. Dan memberikan nafkah ketika itu hukumnya wajib. Tetapi jamaah sekalian, bukan artinya bapak tidak boleh bersedekah sama anaknya. Boleh, tetapi sifatnya sunnah saja. Terlebih jamaah sekalian, kalau memang sang anak berhak untuk itu. Ketika anaknya mungkin sudah tumbuh dewasa, sudah punya keluarga sendiri, dan dilihat anaknya miskin, maka boleh orang tua bersedekah kepada anaknya. Sebagaimana sebaliknya, sang anak pun boleh bersedekah kepada orang tuanya. Bahkan ulama mengatakan bersedekah kepada keluarga sendiri lebih utama. Kenapa? Karena dia dapat dua pahala, pahala bersedekah dan pahala kekerabatannya, kekeluargaan, lebih mengikat hubungan kekeluargaan, maka dia mendapatkan dua pahala sekaligus. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kita perhatian kepada keluarga kita terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Jangan sampai kita sibuk sedekah kepada orang lain sementara keluarga sendiri masih ada yang miskin. Nah, ini keliru. Sedekah itu hendaknya kita peruntukkan kepada keluarga kita terlebih dahulu. Lihat siapa di antara mereka yang miskin. Yang miskin-miskin aja. Yang sudah kaya, ya mereka sudah cukup dengan hartanya. Kalau memang di keluarga kita sudah berkecukupan semua, maka kita sedekahkan kepada yang lainnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang bersedekah, ketika dia menaruh sedekah dan dia niatkan itu sebagai satu sedekah, tapi ternyata salah sasaran, maka hal tersebut tidak mengapa. Dia sudah mendapatkan pahala dengan niatnya itu.
Lihat sahabat Yazid ini, bapaknya Ma'an. Dia kan sebenarnya bukan peruntukan kepada anaknya kan. Dia bersedekah untuk orang lain, untuk fakir miskin. Tetapi ternyata yang ngambil anaknya. Berarti salah sasaran kan? Nah, tapi Nabi SAW mengatakan, bagimu wahai Yazid apa yang kamu sedekahkan. Artinya bersedekah kamu sesuai dengan niat kamu, kamu sudah mendapatkan pahala dengan niat kamu itu. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita, kalau ada orang yang bersedekah misalnya, ketika dia bersedekah ternyata yang disedekahinya salah sasaran, orang kaya atau penipu misalnya, bukan orang yang pantas disedekahi, tapi dia kira ini orang memang pantas disedekahi. Ya, dia kira seperti itu, maka dia keluarkan duitnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala dengan hal tersebut. Adapun orang yang menipu itu, dia sendiri yang menanggung dosanya. Jangan khawatir. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kata para ulama, kalau ada orang misalnya niat mau sedekah, dia bawa sedekahnya, ternyata di tengah jalan hilang, jatuh uang sedekahnya itu, atau misalnya diambil sama pencuri, atau tiba-tiba nauzubillah misalnya dia dirampok. Nah, bagaimana ini? Dia belum sempat bersedekah, dia sudah dapat pahala karena niatnya itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya bersedekah sesuai dengan niatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya niat dan pengaruh niat di dalam semua amal yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya adalah sedekah. Termasuk di dalamnya adalah amalan sedekah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan hadits ini juga banyak memberikan pelajaran yang lain kepada kita, bahwasanya seseorang ketika bersedekah, maka dia bersedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Dan ketika dia bersedekah kepada orang miskin dan dia jujur dengan hal tersebut, memang betul-betul tepat sasaran, ini orang miskin, ini orang pantas untuk kita bersedekah dengannya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata orang miskin itu pura-pura saja dia, ya, padahal tidak miskin misalnya, maka dia yang menanggung dosanya. Dosa karena meminta-minta padahal dia serba berkecukupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alan nasa taktsiran innama yas'alul jamrah falyastaqil awil yastakthir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minta-minta bukan karena dia butuh, bukan karena dia miskin, minta-minta supaya untuk memperbanyak hartanya, iya, maka kata Nabi SAW, maka sama saja dia meminta bara api. Maka silahkan dia memperbanyak hal tersebut, diperbanyak juga bara api untuknya, ya, dengan perbuatannya tersebut, na'udzubillah. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, la yazalu aw la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Nabi SAW, senantiasa orang itu minta-minta dan terus minta-minta kepada orang lain, padahal dia tidak butuh untuk hal tersebut. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya sekerat daging pun di wajahnya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian juga dari hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya segala perselisihan kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan anak dan bapak ini, ketika bapaknya merasa bahwa sedekah yang dia berikan itu bukan untuk anaknya, sementara sang anak beranggapan boleh-boleh saja saya mengambil wahai bapakku. Mereka sebenarnya tidak bertengkar, tidak, tapi ingin mencari kebenaran. Maka mereka pun menghadap Nabi SAW
wasallam, mau nyari kebenaran itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita, kalau kita berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, maksudnya kembalikan kepada Quran dan kembalikan kepada hadis Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu urusan, kembalikan dia kepada Allah, kembalikan dia kepada Rasulnya. Kalau sudah Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, maka itulah keputusannya. Tidak pantas lagi bagi kita untuk protes-protes. Itu kalau kita betul-betul beriman. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan lagi dalam Quran, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, tidak pantas bagi mereka ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, keputusannya begini, tidak pantas kalau mereka cari yang lain selain keputusan Allah dan Rasulnya itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, fala wa rabbik, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, kata Allah, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim dalam apa yang mereka perselisihkan itu. Kemudian tidak sampai di situ, la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadait, tidak ada di dalam hati mereka rasa berat menerima keputusan itu, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah penuh, mereka terima dengan hal tersebut, menerima segala keputusan dari Allah dan Rasulnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari hadits ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan bersedekah sembunyi-sembunyi. Perhatikan hadis yang mulia ini. Ketika bapaknya Ma'an, yaitu Yazid, mau bersedekah, dia wakilkan kepada seseorang kan. Untuk apa itu? Supaya jangan dilihat orang, dia langsung yang bersedekah. Nah, ini keutamaan orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi dia dalam sedekahnya itu. Nah, dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada bersedekah terang-terangan. Bersedekah sembunyi-sembunyi lebih utama daripada bersedekah terang-terangan. Walaupun tidak dikatakan orang yang sedekah terang-terangan itu langsung kita katakan ria, belum tentu. Siapa tahu niatnya ikhlas. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih utama, Ustadz, sedekah terang-terangan dia ikhlas dengan sedekah sembunyi-sembunyi dia ikhlas? Jawabnya, sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama. Berdasarkan ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tubadus sadaqat fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairun lakum. Perhatikan firman Allah ini. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, sedekah terang-terangan, asalkan kalian ikhlas, fani'immahi, maka hal itu baik, kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan sedekah kamu, wa tu'tuhal fuqara, dan kau berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih baik lagi. Maka itu lebih baik lagi. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terlebih kalau kita melihat hadis Nabi, 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya kata Nabi apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang dia bersedekah, saking ikhlasnya dia dalam sedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini perumpamaan saking ikhlasnya. Bukan artinya kalau kita bersedekah tidak boleh dilihat tangan kiri disembunyikan, bukan begitu. Ini perumpamaan dari Nabi SAW menunjukkan bahwa dia saking ikhlasnya dalam bersedekah.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari hadits ini juga yang terakhir menunjukkan keutamaan sedekah. Keutamaan amalan sedekah ini. Sedekah itu kata Nabi, manaqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan memperbanyak harta, justru akan mengembangkan hartamu, justru akan membuat hartamu berkah. Memang kalau secara matematis kita punya uang 1 juta misalnya, kita sedekahkan 100.000, secara matematis berkurang jadi 900.000. Tapi yakinlah dengan hadis ini, manaqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kenapa? Allah ganti. Allah akan ganti yang kau sedekahkan itu. Dan Allah ganti di dunia, di akhirat lebih lagi. Makanya Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian sedekahkan, Allah yang akan ganti. Nah, tentunya kalau Allah sudah yang menggantinya, oh lebih-lebih itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah terkadang berikan berkah kepada hartamu, dan Allah akan berikan kesehatan pada badanmu. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ulama salaf dahulu kalau mereka jatuh sakit, mereka banyak-banyak sedekah. Kenapa? Dengan bersedekah akan menyehatkan badan. Ini salah satu keutamaan sedekah. Ada orang, Pak, dia sakit tidak kunjung sembuh sakitnya, maka dia sedekahkan seluruh hartanya. Maka subhanallah, ya, dengan sedekah yang dia berikan, berangsur-angsur penyakitnya sembuh. Berangsur-angsur penyakitnya sembuh. Ini salah satu keutamaan sedekah. Dan berdasarkan sabda Nabi, Rasulullah bersabda, dawu mardakum bis sedekah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak-banyak sedekah. Nah, makanya Pak, salah satu kuncinya orang sehat itu banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak bersedekah. Tapi ingat, ini poin terpenting. Ketika kita bersedekah, itu kan manfaat dunia kita dapatkan, ya kan? Ketika kita bersedekah, manfaat dunia memang ada. Badan kita disehatkan, Allah ganti di dunia, Allah akan ganti juga. Tapi jangan sampai niat kita ketika bersedekah cuman supaya dapat itu. Kalau niatnya sedekah cuman dapat dunia saja, rugi dia. Kenapa? Tidak dapat nanti di akhirat. Ini jamaah sekalian. Makanya ketika kita memotivasi orang untuk sedekah, jangan hanya digambarkan kalau kau sedekah 1 mobil dapat 2 mobil kau. Kalau kau sedekah 1 hektar tanahmu mendapat 10 hektar atau bahkan lebih daripada itu. Betul memang itu. Tetapi jangan sampai niat kita salah. Kalau niat kita bersedekah supaya dapat dunia, maka dapat dunia saja atau bahkan tidak dapat juga. Tetapi kalau niat kita akhirat, sedekah kita supaya dapat pahala di sisi Allah, Allah beri nanti di akhirat, sekalipun mungkin belum dapat balasan di dunia. Itu jamaah sekalian. Nah, maka jangan sampai keliru dalam kita niat bersedekah itu. Niatkan ikhlas karena Allah. Allah ganti di dunia atau Allah tidak ganti di dunia, tapi pasti Allah akan ganti di akhirat. Pasti Allah akan ganti di akhirat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa manfaat sedekah itu, ya, akan membersihkan harta dan jiwa kita. Makanya disebut sedekah. Ulama mengatakan sedekah dinamakan sedekah dari kata sidq. Sidq artinya jujur. Orang yang bersedekah menunjukkan kejujuran hatinya dan kejujuran imannya. Karena harta itu secara tabiat sangat disukai oleh jiwa. Maka tidaklah dia mengeluarkan cuma-cuma kecuali dia mengharapkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersedekah menunjukkan kejujuran imannya dia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hadis yang kita bisa bacakan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan amal kita, semoga menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.